Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafira Sila dengan NIM 17040359 akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan itu terdiri dari tujuan utama, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Lalu, tujuan tersebut dibagi lagi menjadi subtujuan yang terdiri dari empat tujuan, yaitu berguna bagi mereka yang membuat keputusan investasi dan kredit, membantu dalam memperkirakan arus kas di masa depan, mengidentifikasi sumber daya ekonomi, aset, klaim atas sumber daya tersebut, kewajiban, serta perubahan pasar sumber daya dan klaim tersebut. Yang terakhir, mencakup perubahan unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Berikutnya, bentuk laporan keuangan. Neraca, atau yang biasa dikenal sebagai balance sheet, yaitu laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset kewajiban-kewajiban atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Kemudian, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban, laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang terakhir, laporan arus kas, atau yang dikenal sebagai laporan perubahan posisi keuangan, yaitu menyajikan informasi aliran kas, masuk atau keluar secara bersih pada suatu periode. Hasil dari 3 kegiatan pokok perusahaan adalah operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu, ada jenis rasio keuangan. Pertama, rasio likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan memperoleh yang harus segera dipenuhi perusahaan untuk memenuhi keuangan saat ditagih. Berikutnya, rasio adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan konsolidasi baik berkewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang terakhir, rasio aktivitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Vivi Aurelia Siregar, NIM 1704034141. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba, yang maksudnya memberikan gambaran tentang dividen yang diharapkan pemegang saham dan lainnya. Yang ketiga, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. Yang keempat, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Yang kelima, informasi keuangan yang disajikan akan bermanfaat tentunya bila memenuhi beberapa kriteria atau standar. Selanjutnya, bentuk laporan keuangan. Yang pertama, bentuk laporan laba rugi, yaitu laporan keuangan yang menyajikan tentang penghasilan, pendapatan, atau kerugian, dan biaya yang ditanggung perusahaan pada satu periode tertentu yang disusun secara sistematis. Syaratnya, yang pertama, laporan laba atau rugi harus memuat secara terperinci unsur-unsur dari hasil yang diperoleh dan biaya yang ditanggung. Yang kedua, laporan laba atau rugi dapat disusun dalam bentuk dengan posisi urutan ke bawah. Yang ketiga, laporan laba atau rugi semestinya dipisahkan antara hasil utama dengan hasil usaha lain-lainnya. Cara penyusunan laporan keuangan laba rugi pada umumnya
menggunakan dua macam metode. Yang pertama itu single step, yaitu mengelompokkan seluruh akun pendapatan secara total dikurangi dengan seluruh kelompok biaya pula, sehingga hasil laba atau rugi bersih dapat diperoleh dengan sekali tahap saja. Nah, contohnya bisa kita lihat dari metode kedua. Nah, yang kedua, multiple step, yaitu menggunakan beberapa tahap untuk mendapatkan laba atau rugi bersih, yaitu dengan cara pendapatan kurang HPP atau harga pokok penjualan sama dengan laba kotor. Laba kotor kurang biaya operasi sama dengan laba atau rugi bersih. Contohnya bisa kita lihat. Yang kedua, bentuk laporan neraca, yaitu jenis laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Yang pertama, aktiva. Posisi kekayaan perusahaan pada tanggal tertentu, misalnya di tanggal 31 Desember. Aktiva itu terbagi atas berapa, yaitu aktiva lancar, yaitu aktiva yang dapat dicairkan dengan cepat atau relatif cepat. Yang kedua, aktiva tetap, yaitu aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, kewajiban, yaitu utang perusahaan kepada kreditur dan pihak lain. Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 waktu tahun. Selanjutnya, kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Modal. Modal adalah elemen laporan neraca yang mencerminkan kepemilikan perusahaan. Modal terbagi atas dua, yaitu saham disetor dan laba ditahan. Yang terakhir, pasifa. Pasifa adalah suatu pengorbanan ekonomi yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis atau perusahaan di masa yang akan datang kepada pihak ketiga karena adanya suatu aktivitas usaha. Yang ketiga, bentuk laporan arus kas, yang bertujuan untuk menyajikan dan menyediakan informasi yang akurat tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama 1 periode. Pengelompokannya terbagi atas aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Metode yang digunakan antara lain, yang pertama, metode cash flow langsung, berasal dari kegiatan operasional yang diperinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar, yang nantinya akan diperinci kembali menjadi beberapa jenis penerimaan. Yang kedua, metode cash flow tidak langsung, ditentukan dengan mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi perusahaan. Selanjutnya, jenis rasio keuangan, yaitu membandingkan nominal atau angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan suatu perusahaan guna mengetahui posisi keuangan serta menilai kinerja manajemen dalam periode tertentu. Yang pertama, ada rasio profitabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Jenis rasio keuangan dalam rasio profitabilitas, yaitu pertama, margin laba kotor. Rumusnya, laba kotor per penjualan. Yang kedua, margin laba operasi. Rumusnya laba sebelum bunga dan pajak per penjualan. Selanjutnya, margin laba bersih. Rumusnya laba bersih setelah bunga dan pajak per penjualan. Selanjutnya, return of asset. Rumusnya laba sebelum bunga dan pajak per total aset. Yang terakhir, return of investment. Rumusnya laba setelah pajak per investasi. Yang kedua, rasio likuiditas, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang atau kewajiban dalam skala jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Dalam mengukur rasio likuiditas dapat digunakan pertama, rasio lancar, rasio cepat, rasio kas,
Dan selanjutnya rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, utamanya apabila di saat perusahaan yang bersangkutan harus dilikuidasi. Yang dapat digunakan dalam mengukur rasio solvabilitas ini adalah rasio hutang terhadap aktiva, rumusnya bisa kita lihat. Selanjutnya rasio hutang terhadap ekuitas, dan yang keempat rasio aktivitas, yaitu untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Nah, dalam mengukur rasio aktivitas ini dapat digunakan pertama rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aktiva tetap, dan rasio perputaran total aktiva. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Rian Sipayung akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, kita akan bahas tentang tujuan laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Kemudian tujuan laporan keuangan ini untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang dapat bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita masuk kepada bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas dan laporan arus dana, kemudian berupa catatan atau laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Nah, untuk laporan neraca sendiri merupakan jenis laporan keuangan yang menyajikan aset yang pastinya, kemudian kewajiban atau liability, dan modal atau equity, di mana yang diterterakan pada tanggal tersebut. Jadi ada 3 pokoknya intinya aset, kewajiban, dan modal. Kemudian tentunya dalam neraca kita akan mengenal yang disebut dengan aktiva dan pasiva. Aktiva itu disebut juga dengan harta perusahaan atau yang diartikan sebagai suatu hal yang dapat memiliki wujud ataupun yang semu yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat menjalankan usahanya sendiri. Pasiva sendiri bisa disebut juga sebagai kewajiban atau liabilitas atau hutang dan dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban perusahaan kepada pihak lain atau sering disebut sebagai pihak ketiga yang harus dibayarkan. Kemudian berikut ini contoh untuk format laporan neraca, ada aset lancar, aset tetap, kewajiban lancar, utang jangka panjang, kemudian ekuitas. Aset dibagikan menjadi 2 kategori utama, yaitu aset lancar dan aset tetap, di mana sisi sebelah kanan akan menyajikan kewajiban dan atau ekuitas, ataupun modal usaha. Aktiva lancar diantaranya kas, piutang, persediaan utang dibayar di muka. Kemudian aktiva tetap diantaranya bangunan pabrik, bangunan kantor, dan lain-lain. Kewajiban dibagi menjadi kewajiban utang lancar dan kewajiban utang jangka panjang. Kemudian utang lancar biasanya seperti usaha, gaji, dan pajak, wasal tagih, dan lain-lain. Kemudian untuk utang jangka panjang biasanya seperti obligasi dan pinjaman jangka panjang menahun. Ekuitas sendiri disebut juga sebagai modal dan dibagi menjadi saham disetor dan laba ditahan. Bentuk laporan neraca terbagi menjadi neraca bentuk stafel dan neraca bentuk kontrol. Untuk neraca bentuk stafel biasanya disajikan dalam aktiva di sisi kiri dan kewajiban di sisi kanan. Untuk bentuk kontrol menyajikan elemen neraca yang melajur dari atas ke bawah sekaligus. Kemudian kita masuki laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini intinya berfungsi sebagai bahan evaluasi keuangan untuk mengetahui perkembangan usaha, kemudian tolak ukur dan landasan kebijakan usaha. Laporan laba rugi ini merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan, di mana akan dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi yang bersih. Nah,
Pada laporan laba rugi ini ada yang single step dan ada yang multiple step. Pernyataan single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Sedangkan pada multiple step ataupun multi langkah, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, sehingga mendetail dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Nah, ini contoh untuk laporan laba rugi yang single step dan multiple step. Untuk arus kas sendiri, tujuannya adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan arus kas juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan yang lainnya. Jika arus kas atau cash flow ini biasanya untuk merincikan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Kemudian ada 3 komponen arus kas. Yang pertama arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, kemudian arus kas dari kegiatan pendanaan. Kemudian metode pembuatan arus kasnya ada metode secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk langkah metode tidak langsung, yang pertama ini contohnya untuk yang langkah metode tidak langsung. Tentunya yang pertama kita analisis laporan laba rugi untuk tahun ini, kemudian kita analisis laporan neraca untuk yang tahun sebelumnya, kemudian kita bandingkan untuk menentukan nominal net change, kemudian melakukan penyusunan laporan arus kas. Untuk metode langsung, semuanya langsung disusun secara lajur dari atas hingga ke bawah. Kita masuk ke dalam rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi atau membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan yang dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam suatu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Manfaat analisis rasio keuangan yaitu untuk membantu menganalisis tren kinerja sebuah perusahaan, membantu manajemen, kreditur, dan investor untuk mengambil keputusan, membantu para stakeholder untuk membandingkan hasil keuangan suatu perusahaan dengan pesaingnya, kemudian untuk dapat menunjukkan letak permasalahan keuangan perusahaan serta kekuatan dan kelemahannya. Kemudian untuk jenisnya sendiri ada 4 pada umumnya, yaitu analisis rasio profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, kemudian aktivitas. Berikut ini rumus-rumus untuk rasio profitabilitas ada terbagi atas 5, yaitu margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih, return of assets, kemudian return of investment. Masing-masing rumusnya dapat kita perhatikan sebagai berikut.